Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat Selamat siang. siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat, baik. Ya, untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Mas Ivan, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ke Pak Agus Mariono. Terima kasih Mas Ivan. Baiklah, anak-anak, hari ini pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 kita akan belajar tentang fungsi korespondensi satu-satu. Di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang fungsi. Anak-anak masih ingatnya tentang fungsi? Apa itu pengertian fungsi, ciri-ciri fungsi, dan fungsi dapat disajikan dengan beberapa cara? Ada yang masih ingat? Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Untuk ciri-ciri fungsi itu ada 4. Yang pertama adalah himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Dan yang kedua, pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari 1. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Dan ciri-ciri yang keempat, anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan lebih dari 1. Untuk fungsinya ada yang masih ingat disajikan dengan berapa cara? Saya Pak. Ya, Mas Ibrahim, silakan dijawab Mas Ibrahim. Pasangan berurutan, Ya terus? diagram panah. Ya terus? Yang satunya saya lupa Pak. Tepuk tangan untuk Mas Ibrahim telah menjawab walaupun belum semuanya. Ya, baiklah akan Bapak jawab ya. Jadi fungsi dapat disajikan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama bisa diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Itu ya, ini sesuai dengan pertemuan yang lalu. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu melalui model project tracing dengan PJDR. Kita diharapkan yang pertama, terlibat aktif penuh tanggung jawab, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah selama kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, dapat dengan tepat menjelaskan konsep fungsi korespondensi satu-satu. Dan yang ketiga, mendefinisikan fungsi yang merupakan korespondensi satu-satu dan bukan korespondensi satu-satu. Dan yang keempat, menentukan domain, kodomain, dan rank pada suatu fungsi. Dan yang kelima, menyelesaikan proyek fungsi korespondensi satu-satu dengan benar. Dan yang terakhir, menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan fungsi korespondensi satu-satu. Yaitulah tujuan pembelajaran untuk siang hari ini ya anak-anak. Manjada wajada, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil. Jadi orang yang bersungguh-sungguh dalam hal apapun pasti dia akan berhasil. Jadi kalau malas-malasan ya mana mungkin bisa berhasil. Jadi kalau ingin berhasil maka harus Sungguh-sungguh. Kemudian mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang proyek. Ya, kita pertama pasti membentuk kelompok lebih dahulu, kemudian Bapak nanti memberikan gambar kerja proyek, yaitu ilustrasi buku mini. Sudah pernah dengar apa belum ilustrasi buku mini? Penasaran apa enggak? Kira-kira? Oh ya, nanti kita akan belajar ya. Dan yang ketiga adalah mendiskusikan secara kelompok. Jadi diskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi, kemudian menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah Bapak akan memberikan nilai dengan kuis. Itu mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada siang hari ini. Kemudian inilah ilustrasi buku mini. Bapak akan membahas secara bertahap. Di layar ini ada apa ini? Mbak Asmawati Aminuddin mungkin bisa apa ini? Yang ada di gambar ini apa ya? Gambar Presiden Indonesia, Pak. Oh iya, gambar Presiden Indonesia ya. Kemudian di layar yang kedua kita bisa melihat apa ini? Peta Indonesia, Pak.
Oh iya, peta Indonesia ini terdiri dari beberapa Provinsi. pulau ya. Ada pulau Sumatera, ada pulau apa lagi? Ini Bapak tampilkan Pulau Jawa. Ini ada DKI Jakarta, kemudian ada Jogja, ada Surabaya, ada Semarang, dan lain sebagainya. Ini yang pertama ada Bapak, siapa ini di gambar? Soekarno. Soekarno. Soekarno lahir di mana? Lahir di Blitar. Di Blitar ya. Kemudian lanjut Bapak Soeharto. Lahir di Bantul. Oh iya, betul sekali teman Mas Alif. Kemudian ada Pak Dijawiti dari Pare-pare. Pare-pare. Kemudian Pak Abdurrahman Wahid atau Pak Sigi. Jombang. Jombang. Ya, betul sekali. Jombang. Terus Ibu Megawati. Oh, dari Yogyakarta. Ibu Megawati lahir di Yogyakarta. Ya, kemudian Pak SBY. SBY. Pacitan bukan ya? Pacitan. Pacitan, Pak. Ya, betul sekali. Kemudian yang terakhir Pak Joko Widodo. Solo, Pak. Dari mana? Surakarta apa Solo ya, Pak? Saya juga lupa, Pak. Ya, kita buka ya. Oh iya, dari Surakarta. Ya. Kemudian nanti untuk ilustrasi buku ini jadi seperti ini. Jadi kalian nanti akan membuat buku ini. Jadi ini yang sebelah kiri ada nama region kita, sebelah kanan ada nama kota kelahiran. Kemudian nanti kita buat keterangan di bawahnya. Jadi keterangan ini bisa kita nyari di internet atau di buku perpustakaan dan sebagainya. Tuh, ini adalah ilustrasi buku ini, yaitu tentang Presiden Republik Indonesia dan tempat kelahirannya. Dari sini mungkin sudah paham ya apa itu ilustrasi buku ini. Mungkin ada yang ingin selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ini sudah Bapak tentukan kelompoknya ya, jadi nggak milih sendiri. Ada kelompok satu ada Mas Alif, ada Mas Hamidun, Mbak Halimatus, ada Mbak Anti, kemudian ada Mas Arif dan sebagainya, bisa dibaca ya di layar. Kemudian nanti Bapak tentukan dua tema ya, yaitu yang pertama itu tema khas makanan daerah, yang kedua yaitu rumah adat di Indonesia. Cuma nanti akan Bapak undi, jadi Bapak akan membuat dua kertas untuk tulisan dua tema ini. Nanti salah satu dari kalian maju dan mengambil kira-kira dapat tema apa ya gitu ya. Untuk Mas Alif kita maju ke depan dan Mbak Eka bisa masuk ke depan untuk perwakilan dari kelompok kedua. Silahkan. Siapa? Siapa? Mas Alif dapat apa? Mas Alif dapat tema apa? Saya dapat rumah adat. Oh ya, berarti Mbak Eka dapat Makanan, Pak. oh ya khas makanan daerah. Dari sini sudah membayangkan apa belum kira-kira nanti apa yang akan dikerjakan terkait dua tema ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Dari yang lain mungkin kok cuma Mbak Eka aja yang jawab, yang lain paham atau nggak paham? Rumah Mbak. sama Oh, sudah asalnya. Paham, Pak. Ya, daerah asalnya. Kemudian Bapak akan membagi lembar kerja proyek. Ya, silakan ketua kelas maju ke depan mengambil kertasnya. Baik, Pak. Oh ya, sudah ya. Ini bisa dibaca dan dipahami. Nah, ya ini lampiran proyeknya ya. Ya, ini akan diisi. Kemudian sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Sudah dapat semua ya. Kemudian silahkan kerjakan, Bapak beri waktu 15 menit
Silakan didiskusikan sesama kelompoknya. Sudah Pak. Sudah. Sekarang siapa yang ingin menjawab soal yang pertama? Dari kelompok 1 atau kelompok 2? Nomor 1 Pak, saya Pak. Kelompok 1, ya, silakan. Nomor 1 ya Pak ya. Nomor 1. Himpunan A, Berdasarkan gambar di samping, yaitu himpunan A itu apa aja? Coba disebutkan. Himpunan A ada Presiden Soekarno, Ya, Soeharto, ya, B.J. Habibie, ya, Abdurrahman Wahid, ya, Megawati Soekarno Putri, ya, Susilo Bambang Yudhoyono, ya. dan Pak Jokowi. Oh iya. Kemudian yang himpunan B, Himpunan B, Pak Soekarno, Blitar, ya, terus, Bantul, ya, Parepare, ya, Jombang, ya, Yogyakarta, ya, Pacitan, ya. dan Surakarta Pak. Ya, sebelum ini dari tadi, apakah ada yang belum paham sebelum Bapak lanjutkan pelajarannya? Sudah paham Pak? Nggak paham ya? Langsung lanjut Pak. Lanjut. Bapak akan menyusun jadwal untuk proyeknya ya, proyek yang tadi. Jadi di peran pertama ini kegiatannya adalah mempersiapkan alat dan bahan. Ya seperti ini pasti semuanya sudah bawa semua kan, karena kan dari peran pertama sudah Bapak ingatkan. Itu memulai konsep proyek, kemudian mencari informasi sementara terkait dengan tema materi yang diberikan secara berdiskusi. Dan untuk kegiatan yang kedua yaitu presentasi dan evaluasi. Jadi untuk presentasi dan evaluasi tidak sekarang ya, tapi di pertemuan selanjutnya. Jadi tidak bisa hari ini karena belum dibuat ya. Tadi temanya masih ingat kan, kelompok 1 dan kelompok 2? Masih ingat? Ya Pak, masih ingat. Enggak, Pak. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa nih? Coba kira-kira kesimpulannya. Dari kelompok 1 dulu mungkin salah satu menjawab. Saya boleh Pak. Ya, silakan Mbak Rima. Kesimpulan belajar hari ini adalah belajar tentang fungsi, relasi, dan korespondensi satu-satu. Ya, terus kan? Fungsi itu memetakan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya, Iya, Pak. ya terus. Ya memang relasi itu kalau selama ada hubungan maka disebut relasi. Itu ya. Pelajari pada siang hari ini itu adalah relasi khusus yang memasangkan dia harus sama. Kalau himpunan anggota ada 4, maka anggota himpunan B juga ada 4. Jadi harus sama ya. Kemudian juga semua korespondensi satu-satu itu sudah pasti fungsi. Namun tidak semua fungsi itu pasti korespondensi satu-satu. Ya kayak tadi kan ada fungsi tapi dia itu bukan korespondensi. Itulah pembelajaran siang kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya ini ada kuis. Langsung dijawab Pak Hamidun. Semangat sekali Pak Hamidun. Maka yang merupakan anggota domain ini Ya. Pak Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Pak Jokowi. Ya betul. Terus Yang merupakan anggota kodomain Jawa Timur, Bantul, Blitar, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Surakarta. ya betul. Terus linknya Nah, yang merupakan ring Jawa Timur, Bantul, Blitar, Yogyakarta, Surakarta. ya terus apakah relasi? Iya Pak, relasi Pak. Ya apakah fungsi? Fungsi, iya fungsi. Bukan. Nah, Karena terus, Pak Habibie-nya tidak punya pasangan. ya kalau apa korespondensi? Oh, jelas tidak. Sudah tidak karena bukan fungsi ya. Tepuk tangan untuk Iya. Mas Hamidun ya. Dari putaran selanjutnya kita akan membahas tentang itu ya, yaitu melanjutkan proyek yang sudah Bapak kerjakan, yaitu nanti anak-anak akan presentasi kemudian Bapak akan mengevaluasi gitu ya. Terima kasih. Wahiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.